Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ba'da imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhi al-nas. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan akan berakhir, maka kita akan meninggalkan dan ditinggalkan, akan meninggalkan puasa dan ditinggalkan oleh Ramadan karena doa-doa kita selama bulan Ramadan diijabah oleh Allah. Segala dosa akan diampuni oleh Allah, segala sedekah akan diterima oleh Allah. Subhanallah, begitu besar kemuliaannya bulan Ramadan. Semoga Kabar 4 semuanya akan mendapatkan apa yang menjadi harapan kita, yaitu satu ampunan, doa mustajabah, segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, berakhirnya bulan Ramadan, kita akan menemukan satu puncak. Apa puncak kebahagiaan itu? Yaitu Idul Fitri. Idul Fitri yang mana pada saat ini kita harapkan menjadi tumpuan dan dambaan kita. Kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat daripada cucu kesayangannya Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika itu selalu menjadi pingitan Rasulullah. Tetapi ketika bulan Ramadan, Hasan dan Husain, cucu kecintaannya Rasulullah, pernah berlari-larian di dalam masjid, bahkan berperang-perangan di dalam masjid. Rasulullah tidak melarangnya, karena ketika itu kemenangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajak kepada kaum wanita-wanita yang menjadi pingitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajak kepada seluruh umat manusia untuk keluar ke dalam, untuk keluar menuju masjid, untuk keluar menjadi hamba-hamba yang menang. Dan ketika itu Rasulullah pun tidak pernah melarang seseorang ketika itu dengan bertakbir, dan memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtahidu yaumal fitri fi sadaqah wal a'mal khair
wal birri minas salah waz zakah wa tasbih wa tahlil fa inna yawmal ladzi yaghfirullahu fihi dzunubakum wa istajibu da'awakum wa yunduru ilaikum birrahmati wal maghfirah. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, bersungguh-sungguhlah kalian pada hari raya Idul Fitri dengan bersedekah, dengan segala amal yang baik, kata Rasulullah, seperti sholat, zakat, bertakbir, bertasbih, bertahmid. Sebab pada hari raya Idul Fitri Allah telah mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan segala permohonan-permohonan kita, dan memandang Allah bagi kita penuh dengan kasih sayang dari Allah. Kita dimenangkan oleh Allah, kita dipilih oleh Allah, kita menjadi pilihan Allah. Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. Allah memandang kita dengan penuh rahmatnya. Idza kana yaumul fitri yab'atsullahul malaikata wa yahbituna ilal ardi fi kulli balad wa yaquluna ya Muhammad ukhruju ila rabbik karim fa idza barrazu ida musallahum yaqulullahu ta'ala ashhadu ya malaikati inni qad ja'altu sawabakum ala siyamihim radhiya wa maghfirati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadis yang lain, pada hari raya Idul Fitri menguasai para malaikat-malaikat agar supaya turun. Allah menugas pada malaikat, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke muka bumi ini supaya mereka itu terpantau langsung oleh malaikat yang akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Lalu mereka pun turun ke muka bumi, setiap penjuru dari negeri-negeri masing-masing, dari daerah masing-masing. Kemudian seraya berkata malaikat, wahai umat Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya min ummati Muhammad, akhruju ila rabbin karim. Hai umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah, umat Islam yang menjadi pilihan Allah, umat Islam yang terpilih oleh Allah. Keluarlah kalian, kata Rasulullah, keluarlah kalian. Kalian menuju ampunan Allah, karena terbentangnya ampunan Allah, luasnya ampunan Allah ketika Idul Fitri. Maha pengampun Allah, maha mulia Allah. Dan ketika mereka nampak berangkat dari rumah menuju salat Id, menuju masjid, menuju lapangan, Allah berfirman kepada para malaikat, malaikat, saksikan malaikat, saksikan hamba-hambaku, hamba-hamba Rasulullah, hamba umat Islam, bahwa setelah menjadikan pahala bagi mereka dengan mensibukkan dirinya dengan puasa, ketika lelap mereka bangun untuk bersyahur, mereka hadir menuju keridhaan Allah, mereka datang mengharap daripada Allah, mereka akan mendapatkan satu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, betapa bahagianya kita ketika akan berakhir dengan bulan Ramadan, berpisahnya kita dengan bulan Ramadan. Tetapi kita tidak pernah gagal. Kita mendapatkan satu fitrah, kita mendapatkan satu dambaan yang kita harapkan. Itulah satu keinginan, cita-cita yang menjadi harapan kita.
Saudara pendengar di kabar 4 yang dimuliakan Allah, man qama lailatul idul fitri muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbahu yawman tamutul qulubih. Barang siapa seseorang yang beribadah ketika di malam hari raya Idul Fitri, mereka sengaja mengagungkan, membesarkan, memuliakan nama-nama Allah dengan bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka agungkan Allah, mereka besarkan nama Allah, mereka muliakan kemuliaannya Allah. Mereka tidak lain seorang hamba yang menjadi pilihan Allah. Tidaklah mungkin seseorang yang membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, tapi mereka sendirinya tidak pernah berpuasa. Mereka kecewa, Allah kecewa kepada mereka. Apalah artinya kita mengagungkan Allah? Apalah artinya kita membesarkan Allah? Mereka tidak puasa, malu Allah. Allah malu rasanya menerima takbir agungannya orang-orang yang tidak berpuasa. Bukan berarti tidak boleh bertakbir mengagungkan Allah, tapi kita harus tahu diri. Kita layak atau tidak kita bertakbir. Diibaratkan kita ini sekolah, tidak pernah ikut belajar, tiba-tiba kita menerima ijazah. Apakah mungkin? Tiba-tiba kita menerima rapor. Apa mungkin? Inilah satu kebahagiaan yang menjadi harapan kita, satu kebahagiaan yang menjadi dambaan kita. Zinul aidain bitahlil wat takbir wat tahmid wat tahdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, hiasilah di dalam hari raya Aidain. Ketika masuk malam hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka hiasilah kalian, ramaikanlah. Ini perintah Rasulullah, yang mana Rasulullah memerintahkan ketika hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka menangkanlah, agungkanlah, besarkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul aidain, hiasilah, gembiralah kalian ketika masuk Idul Fitri yang dua itu. Di antaranya hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Menangkanlah, bebaslah kalian. Hiasilah dengan hiasan takbir. Bertakbirlah, karena itu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbir min hayna yakhruju min baitihi hatta ya'tina al-musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi menuju masjid, menuju tempat sholat Idul Fitri dengan istri, anak cucu, Rasulullah mengumandangkan takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, langsung Rasulullah berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah keluarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumul fitri, keluar Rasulullah menuju tempat salat di Idul Fitri, fayukabbir hina yakhruju min baiti, sehingga keluar Rasulullah dengan bertakbir. Masya Allah,
kumandang adzan takbir, kumandang tahmid tahlil, kumandang tasbih dan takbir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari rumah, merangkak dari rumah, takbir itu diikuti oleh istri-istrinya. Takbir itu dikeraskan dan dikumandangkan oleh anak cucunya. Begitu bahagianya Rasulullah. Begitu bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Atiyatil Ansariyati qalat, dari Ummi Atiyah Al-Ansari berkata, pada hari raya Idul Fitri, kunna na'muru ay yakhruju yawmal Aid hatta nukhrijal bikra min hidriha hatta nuhrija Aid wa yakunna khalfan nas wa yukabbiruna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yahruju barakata dzalika yaumal wa yadharudahu. Dari Ummi Atiyah Al-Ansari, ia berkata, pada hari raya Idul Fitri kami disuruh keluar ayat Rasulullah, sehingga kami suruh keluar, kami pun keluar beserta anak-anak pingitan-pingitan mereka. Padahal mereka berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, kami seorang perempuan anak pingitan tetapi kami haid Rasulullah. Engkau pun walaupun keadaan haid, kami menyuruh keluar. Keluarlah kalian. Artinya bagi orang-orang yang haid ketika itu masuk dalam Idul Fitri boleh datang ke masjid, tetapi tidak perlu masuk ke dalamnya, bisa jadi di luaran. Mereka tidak sholat, yang lain pada waktu sholat mereka tidak sholat dikarenakan mereka itu haid, tetapi diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertakbir, bertahmid, bertasbih. Kenapa Rasulullah perintahkan? Maka mereka itu mengharap agar kalian, kata Rasulullah, mendapat satu keberkahan dan kesucian di hari yang suci ini. An Abi Abbasin qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju nisa'u wa banatuhu fi idain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan istri-istrinya dengan anak-anak perempuannya pada waktu dua Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Mereka keluar dari rumah masing-masing, padahal mereka seorang hamba yang haid. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertakbir dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertahmid. Itulah, saudara pendengar radio kabar 4 yang dimuliakan Allah, bahwasanya Rasulullah memerintahkan agar kemenangan itu diraih oleh orang-orang yang telah bersusah payah. Kemenangan itu diraih dan harus bergembira, kata Rasulullah. Tidak boleh ada yang sedih, kata Rasulullah. Kenapa zakat fitrah diberikan kepada orang fukara, fakir dan miskin? Ketika Idul Fitri tidaklah ada orang yang sedih. Tidak boleh ada orang-orang yang sedih. Kita harus berbagi kasih sayang. Kita harus berbagi gembira. Kita harus berbagi kegembiraan kemenangan tersebut dengan adanya saling sumbangsih, dengan adanya saling membantu. Sedekah-sedekah, infak, sedekah dan zakat-zakat itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mencari orang-orang yang sedih.
Ketika itu Rasulullah sama sekali mendapatkan satu laporan tidak ada orang yang sedih dikarenakan mereka semua berkecukupan. Ketika Idul Fitri, mereka menemukan satu kebahagiaan kemenangan dengan kemenangan makan bersama dengan keluarga, makan besar dengan keluarga. Mereka harus gembira, mereka harus senang, kata Rasulullah. Maka dengan cara fitrah dibagi-bagikan, disebarluaskan melalui amil zakat dan juga infak dan sedekah mereka berikan agar mereka tidak hanya mendapatkan beras, tetapi mereka pun mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk lauk pauknya. Kebahagiaan itulah yang Rasulullah sampaikan, jangan sampai ada yang menderita, jangan sampai ada yang sedih, jangan sampai ada orang-orang yang gundah gulana ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka harus senang, kata Rasulullah. Mereka harus bahagia. Mereka itu bergembira. Tidak ada, kata Rasulullah, tetesan air mata kecuali tetesan air mata bersyukur kepada Allah. Tidak ada gundah gelina melainkan gundahnya karena terpisahannya dengan bulan Ramadan. Tidak ada orang ketika Idul Fitri harus menderita, tapi ada orang menderita dikarenakan mereka akan terpisahnya dengan malam Lailatul Qadar dan Idul Fitri. Itulah yang harus kita perhatikan. Ketika Idul Fitri berlangsung, itu pun kita tidak perlu pulang, melainkan kita saling memaafkan. Ketika Idul Fitri, kita satu sama yang lain saling melepas dosa. Saling mereka mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mereka saling memberikan salam, saling memaafkan, saling mereka itu satu sama yang lain dengan ucapan taqabbalallah minna wa minkum. Allah mempertemukan kembali dengan kita, kita pun dipertemukan kembali dengan kami. Itu yang harus diucapkan. Ketika itu dibaca, ketika itu diucapkan, tentunya ketika itu diucapkan pada hari raya Idul Fitri, mereka bahagia. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu ucapan yang pantas, ucapan yang seharusnya ketika berjumpa dengan seorang muslim yang selamat, yang sukses, yang diberikan satu ampunan oleh Allah. Mereka bahagia. Tetapi kebahagiaan yang diraih, tetapi kesenangan semua yang kita raih, tetapi kita semua apa yang kita dapati, namun kita cukup untuk merawatnya. Cukup kita ini harus memelihara. Ketika hati ini disucikan oleh Allah, ketika mata dibersihkan dari dosa, ketika tangan dihapus dosanya, ketika kaki dimaafi atas kealfaannya, ketika hati punya rasa dendam, benci, ujub dan iri hati, maka hati ini mendapatkan satu petunjuk dari Allah. Maka berbahagialah, berbahagia. Yang sulit untuk memeliharanya, ketika Allah memberikan kebahagiaan tetapi kita tidak mampu menjaga kebahagiaan tersebut. Idul Fitri usai, dosa terulang kembali. Jangan sampai. Harus kita ini mampu, harus kami bisa, dan harus kita bisa melaksanakan yang terbaik untuk Allah. Layaknya ketika kita ketika kita di bulan Ramadan, kita sanggup sholat 5 waktu tepat waktu, bahkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sebelum masuk waktu kita sudah berada di tempat sholat, baik di masjid maupun di mushola. Tetapi selesai usai Ramadan pun meninggalkan kita, sholat pun juga ditinggalkan oleh kita. Itu tidak pantas dan tidak layak. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendapatkan satu
keimanan dan ketakwaan. Mereka memelihara dosanya. Mereka memelihara atas kebaikan yang ia lakukan atas perintah Allah dan atas satu anugerah Allah. Kita memelihara harus sanggup. Kita harus menjaga harus sanggup. Sedikit demi sedikit kita harus mampu. Karena kita akan kembali kepada Allah. Allah bangga kalau kita dalam keadaan fitrah. Allah bangga kepada kita dalam keadaan suci. Jangan-jangan kita ini solat tetapi dosa juga masih dilakukan. Nah, itulah yang menjadi hamba yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah barangkali apa yang kami sampaikan, insya Allah bermanfaat kepada kami pribadi, umumnya kepada pendengar Radio Kabar 4. Bapak Ustadz Abdullah undur diri dari ruangan Anda. Insya Allah jumpa kembali dengan gelombang yang sama, AM 855 Radio Kabar 4. Hadanallah jema'in wa afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.